Halo semuanya, satu dia aku mau share sedikit firman Tuhan dari buku yang aku baca, Bible Study Word Mills, yang berjudul tentang orang yang melupakan. Nah, kita mau belajar tentang satu hal ini, itu tentang melupakan. Yang sebenarnya melupakan itu adalah sebuah ketidakbenaran. Nah, kita mau belajar tentang apa itu sih melupakan. Nah, sebenarnya gini ya, sebenarnya mustahil orang bisa melupakan sesuatu jika hal tersebut adalah hal yang berharga. Nomor satu, hal tersebut adalah hal yang kamu anggap penting. Itu nomor dua. Dan ada banyak alasan yang kita sebenarnya membuat kita tidak lupa akan sesuatu. Nah, kita mau belajar tentang melupakan. Nah, aku baca dulu satu ayat di Yeremia 2 ayat 32. Kita berkata, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Jadi Alkitab berkata, nggak mungkin seorang pengantin dalam tanda kutip melupakan gaun pengantinnya. Karena apa? Bagi pengantin tersebut, momen itu adalah momen yang begitu berharga. Momen itu adalah momen yang sangat penting. And once in a lifetime. Jadi nggak mungkin seorang pengantin melupakan cincinnya, melupakan gaunnya, melupakan untuk berdandan dan lain-lain. Artinya apa? Melupakan itu sangat butuh perhatian. Artinya apa sih? Kita harus benar-benar bisa realize, kita harus benar-benar bisa dengan sadar ada beberapa hal yang gak boleh untuk kita lupakan. Nah, aku ada beberapa list jangan melupakan. Ini sebenarnya ada banyak hal, jadi aku bagiin aja 5 list kira-kira yang kita gak boleh lupa. Jangan melupakan yang pertama, orang yang membawa Anda mengenal Kristus. Itu sudah pasti, karena tanpa ada orang itu mungkin sampai detik ini kita gak bisa kenal Tuhan dan ujungnya kita akan binasa. Yang pertama tadi, jangan melupakan orang yang membawa Anda mengenal Kristus. Yang kedua, gembalamu. Yaitu siapa? Gembalamu adalah orang yang membesarkan kamu di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang yang menempatkan kamu di dalam pelayanan. Artinya apa? Orang yang memberikan kita kesempatan untuk bisa melayani Raja segala Raja dengan segala kekurangan kita, dengan segala ketidakdewasaan kita. Yang keempat, orang yang menolongmu. Itu sangat penting, jangan lupa. Yang kelima, yaitu pemimpin friendsmu, pemimpin cell groupmu, dan pemimpin divisimu. Yaitu siapa sih orang-orang yang always be there in your lowest life. Jadi teman-teman yang mungkin belum tergabung dalam friends, aku encourage buat setiap teman-teman bisa tergabung, bisa benar-benar bisa belajar firman Tuhan di situ. Nah, berikutnya next. Kenapa sih benar-benar Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang yang melupakan? Karena apa? Karena melupakan itu bukan sebuah karakter dari Kristus. Karena gini, kita itu digambar karena kita berkata serupa dan segambar dengan Kristus. Dan melupakan itu bukan karakter seorang Tuhan Yesus. Merupakan itu bukan karakter Tuhan kita, karena itu benar-benar Tuhan tidak suka orang yang melupakan. Aku baca di Ibrani 6 ayat 9-10, kita berkata, tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa. Apa sih what I'm trying to say? Ada satu hal yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Yaitu apa? Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan segala kebaikannya dalam setiap hidup kita. Tuhan gak pernah melupakan every single thing dalam setiap hidup kita. Nah, jadi penting banget. Mungkin tadi aku udah mention di awal bahwa melupakan itu salah satunya apa? Karena kita menganggap remeh, menganggap hal tersebut tidak penting, menganggap hal tersebut gak berharga, dan kita gak grateful. Nah, aku tulis ini aku dapat hikmat dari Tuhan buat kita mau sama-sama belajar. Kenapa sih Tuhan itu gak pernah melupakan setiap kita? Kenapa Tuhan gak pernah melupakan setiap kita? Karena bukan karena betapa baiknya kita, karena bukan betapa gantengnya atau cantiknya kita, no. Tapi karena kita berharga. Mau saya setiap saudara, kita berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan gak pernah lupakan setiap hidup kita. Aku catat di sini, God will never forget about apa? About His love for us. Nah, jadi gini,
kita harus ngerti bahwa Tuhan itu nggak pernah melupakan setiap kasihnya ke setiap hidup kita. Karena apa? Detik Tuhan dari surga turun ke muka bumi jadi manusia, mengalami penderitaan, mengalami banyak hinaan, karena kita berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan gak pernah lupa akan penderitaannya. Bukan karena Tuhan menuntut setiap kita untuk balas budi dong, enggak. Tuhan gak pernah melupakan setiap penderitaannya. Tuhan gak pernah ngeluh, misalnya Tuhan aku udah mati buat engkau, masa engkau lupain aku, enggak. Tuhan gak pernah berkata gitu. Tapi Tuhan mengingat setiap keluh kesahnya, kesakitannya, penderitaannya. Kenapa Tuhan melupakan? Kenapa Tuhan terus mengingat hal tersebut dan gak pernah melupakannya? Bukan karena Tuhan mau merasa bahwa gue udah berkorban banyak, no. Tapi karena Tuhan mau benar-benar mengingat betapa berharganya kita di mata Tuhan. So kita juga melakukan hal yang sama. Kita harus mengingat setiap penderitaan yang Tuhan sudah berikan supaya apa? Supaya setiap kita mengingat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Nah, kita harus benar-benar ngerti bahwa kenapa kita harus mengingat. Why we must remember. Sebenarnya simple, karena Tuhan melakukan hal yang sama. Amin. Nah, kita harus ngerti gini. Orang yang melupakan, kita mau belajar sesuatu ya yang mungkin lebih teman-teman deep ya teman-teman, kita mau semua harus belajar. Orang yang melupakan itu tinggal di luar kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Nah, jadi membedakan orang yang melupakan Tuhan dengan orang yang gak melupakan Tuhan apa? Orang yang melupakan Tuhan itu tinggal di luar kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Tetapi orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, selalu grateful, mengucap syukur, itu adalah orang yang tinggal dalam kasih karunia Tuhan dan anugerahnya. Nah, kalau kita belajar apa sih itu kasih karunia Tuhan dan anugerahnya? Ada banyak banget teman-teman, tapi ada satu hal yang kita mau sama-sama mengerti. Kasih karunia Tuhan dan anugerahnya itu adalah salah satunya kita tidak terkena hukum dunia. Amin. Jadi kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan salah satunya apa? Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita tidak terkena hukum dunia. Salah satu hukum dunia adalah hukum degeneratif, hukum tubuh. Dimana when you get older, kamu pasti makin menurun secara kesehatan, tenaga, semuanya pasti menurun. Itu hukum degeneratif yang dunia ini apply. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Alkitab berkata apa? Sampai masa tuanya kita akan selalu gemuk dan segar. Nah, teman-teman, orang yang melupakan, Bishop D katakan adalah orang yang akan menjadi layu. Sama hukum degeneratif, kamu akan menjadi layu ketika kamu menjadi orang yang melupakan. Nah, aku bacain satu ayat di Ayub 8 ayat 11-13. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Jadi teman-teman, ketika kita jadi orang yang melupakan, kita sedang tinggal dalam hukum dunia. Yang ujung-ujungnya apa? Kita akan menjadi layu. Nah, yang terakhir teman-teman, kita harus mengingat dari mana kita berasal. Dan kita benar-benar gini, seringkali melupakan ini bisa datang dalam setiap hidup kita. Jadi kita apa? Diberkati, kaya, banyak dipuji. Nah, ini bisa jadi sebuah alasan untuk kita bisa jadi orang yang melupakan. Tapi kita harus ngerti banget bahwa apa sih? Bahwa sebenarnya di balik semua berkat Tuhan, di balik semua kebaikan Tuhan, di balik semua hal yang kita punya, itu ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang gak pernah lepas atas setiap hidup kita. Aku bacain di Ulangan 8 ayat 18-19, kita berkata, tetapi haruslah engkau ingat, lagi-lagi Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi teman-teman, kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, kalau kita mau hidup dengan memiliki the power to get wealth. The power to get wealth itu apa? Kamu memiliki karunia untuk bisa diberkati tanpa berpeluh kesah. Itu the power to get wealth. Nah, kita harus jadi orang yang benar-benar kita berkata, haruslah engkau ingat kepada
Tuhan Allahmu. Amin. Jadi kita benar-benar harus ngerti untuk kita gak pernah melupakan detik kita sudah diberkati apapun, gak boleh kita melupakan Tuhan. Nah, yang terakhir, kita harus ngerti bahwa penting untuk setiap kita itu jadi orang yang gak melupakan setiap pemimpin kita. Jangan jadi orang yang melupakan setiap kebaikan orang. Jangan jadi orang yang melupakan karena gini, pemimpin kita, gembala kita, gereja kita itu benar-benar yang memberikan hidupnya, umurnya. Kalau memberikan uang you can get it back, kamu bisa cari lagi uang. Tapi detik seseorang memberikan umurnya, memberikan waktunya, yang itu hal yang gak bisa dibeli, yang gak bisa kembali. Itu adalah hal yang harus kita hargai. Jadi jangan pernah melupakan ajaran pemimpinmu, didikan pemimpinmu, khotbah gembalamu, perkataan gembalamu. Jangan pernah melupakan hal tersebut. Karena apa? Hal tersebut yang akan menyelamatkan setiap kita detik kita mengalami season-season dalam setiap hidup kita. Jadi itu aja dari aku. I hope you guys bless. God bless you all. Bye-bye.